Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dan juga kita dapat belajar bersama ya, pendampingan dan pembimbingan kepala sekolah ini bertujuan untuk agar Bapak Ibu nanti memahami pembelajaran berdiferensiasi ya, menyusun modul ajar berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, oke Bapak Ibu, skenario kegiatan kita nanti adalah brainstorming, penyampaian materi. Diferensi konten berdasarkan hasil penilaian awal itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kelompok tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Setiap tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan diberikan itu harus diawali dengan tes diagnostik kognitif atau tes formatif awal atau Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, selama ini kita sudah sepakat untuk melaksanakan kurikulum merdeka ya, dengan pilihan yaitu mandiri berubah ya. Mandiri berubah artinya kita sudah komitmen melaksanakan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu adalah pembelajarannya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Di dalam kegiatan pendampingan dan pembimbingan ini nanti diharapkan Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mampu menjelaskan kebutuhan belajar peserta didik, kemudian juga mampu menyusun modul berdiferensiasi dan juga mampu mengimplementasikan. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar dari siswa. Terima kasih. Ya, jadi pendapat dari Ibu Tiri tadi sudah mewakili teman-teman semuanya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada karakteristik dan potensi peserta didik. Setelah kita memetakan kebutuhan belajar, maka kita akan menyusun atau menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi konten, proses, dan produknya. Ya. Nah, 3 aspek yang harus dibedakan oleh guru agar peserta didik mengerti bahan pelajaran yang sedang dipelajari, maka aspek itu adalah aspek kontennya yang mau diajarkan seperti apa, prosesnya atau kegiatan bermakna yang akan dilakukan peserta didik itu seperti apa di kelas, kemudian bagaimana asesmennya. Ada 5 prinsip yang membantu guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja 5 prinsip itu? Yaitu lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas, asesmen berkelanjutan, pengajaran yang responsif, dan kepemimpinan pembelajaran serta rutinitas kegiatan di sekolah. Nah, setelah kita menentukan strategi, maka kita harus menyusun modul ajarnya. Nah, modul ajar itu yang seperti apa ya? Modul ajar itu adalah merupakan suatu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap. Bapak Ibu sudah biasa menyusun RPP, tetapi sekarang kita kenalkan dengan modul ajar yang lebih lengkap dari RPP. Jadi modul ajar itu sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih memodifikasi modul ajar yang tersedia dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Dan selanjutnya disusun alur tujuan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik, kemudian mengembangkan modul ajar, merencanakan, menyusun, dan menyiapkan asesmen yang tepat untuk pembelajaran yang akan berlangsung, kemudian menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir melaksanakan asesmen, melaporkan penilaian hasil belajar serta melakukan evaluasi dari pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, komponen modul ajar ini ada fase capaian modul ya,
kemudian jumlah jam, kemudian model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasilanya, kemudian pengetahuan dan keterampilan prasyaratnya. Apa yang baru dalam modul ajar ya? Pengetahuan prasyarat. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ada pemahaman bermakna. Pengetahuan prasyarat itu apa? Adalah kemampuan atau informasi awal yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik sebelum memahami materi baru yang akan dipelajari. Dengan mengetahui pengetahuan prasyarat, maka akan terlihat kesiapan untuk menerima materi berikutnya. Pertanyaan pemantik itu apa? Rangkaian pertanyaan mengenai hal yang penting dalam satu topik pembelajaran. Pertanyaan ini diturunkan dari pemahaman bermakna dan diskusi bersama murid-murid sebelum memulai topik. Ya. Nah, pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Mencerminkan jawaban atas pertanyaan pemantik merupakan pemahaman yang kita inginkan agar peserta didik itu mencapai setelah mempelajari topik tertentu, untuk mencapai KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di dalam modul ajar itu juga kita harus menyiapkan asesmennya. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen apa saja? Yang pertama, sekolah memiliki keluasan untuk menentukan teknik dan jenisnya, ya. Kemudian keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Nah, itulah penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Pemahaman konsep tentang modul ajar, kita sekarang menyusun modul ajar. Hasil penyusunan modul ajar untuk direview, ya. Direview agar nanti modul ajar itu bisa menjadi siap untuk digunakan, untuk menampilkan hasil modul ajarnya untuk direview. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Barudin yang kami hormati, teman-teman sesama guru yang saya banggakan, saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat. Profil pelajar Pancasila yang saya coba kembangkan pada pembelajaran ini adalah ada beriman, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, sampai kreatif baginya, dan memberi tanda berwarna pada gambar atau dialog yang menarik. Jadi di situ ada gambar disertai dialog, ada beberapa. Kemudian siswa memilih kira-kira dari gambar itu akan terlihat mereka minatnya di dialog yang mana. Keterampilan, sikap itu menjadi satu kesatuan. Ya, ini review ya. Dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, memberikan kesempatan kelompok untuk memilih materi dalam bentuk gambar, apa YouTube, apa tulisan dari link blog yang sudah di print. Ini masuk ke diferensiasi konten atau proses. Oh, itu proses ya Pak. Berarti intinya untuk pengayahan dan remedial bisa berbagai bentuk ya, tulisan, lisan, atau tanya jawab langsung kepada siswa. Penilaian formatif atau asesmen formatif itu nanti ada yang tertulis, ada yang praktek gitu. Dengan menggunakan instrumen tes dan menggunakan instrumen performance. Ya. Profil pelajar Pancasila atau terkait dengan observasi. Berarti itu tidak usah tertulis saja karena tadi Pak Bahrudin menyampaikan sudah menyatu antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pelajar Pancasila, ya itu harus dibuat rubriknya kayak P5 itu. Apa di sini? Olahraga basket, ya di situ ya. Kemudian menjadi ide kamu. Terus ada kesulitan apa yang ingin ditanyakan dalam nulisnya?